Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ym.edu. Tiba di pembahasan ketiga, yaitu menentukan kesebangunan bangun datar dengan bangun datar hasil transformasi, yaitu berupa rotasi, pergeseran, dilatasi atau perbesaran, dan pencerminan. Nah, kalian bisa lihat atau perhatikan pada gambar di samping, Ibu mempunyai bangun datar A aksen, B aksen, C aksen merupakan hasil dilatasi ABC dengan skala 3/2, maka kedua bangun tersebut dinamakan sebangun. Nah, kalian perhatikan pada bangun datar A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, hasil rotasi dari ABCD merupakan bangun yang sebangun juga. Nah, kemudian gambar di bawah kalian perhatikan, ini ada bangun datar A aksen, B aksen, C aksen, D aksen merupakan hasil percerminan dari bangun datar ABCD. Nah, kedua bangun tersebut merupakan bangun yang sebangun. Nah, kemudian bangun datar A aksen, B aksen, D aksen merupakan hasil pergeseran dari bangun ABCD. Nah, sama ini juga kedua bangun ini merupakan bangun yang sebangun. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita untuk menentukan kesebangunan dua segi banyak hasil rotasi? Nah, pertama kita tentukan dulu atau kita gambarkan bangun datar ABCD, kemudian baru kita tentukan satu titik, misalkan di sini titik E yang berada di luar bangun datar ABCD ini. Nah, kemudian dari A, B, C, dan D ini kita tarik garis ke arah E. Nah, kalau sudah kita putar garis ini sehingga didapat A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, kemudian kita hubungkan titik-titik ini dengan garis sehingga membentuk hasil transformasi dari bangun ABCD-nya. Dan bagaimana cara menentukan transformasi melalui pencerminan? Pertama, kita buat dulu bangun datarnya, kemudian kita buat garis sebagai pencerminan, kemudian dari titik ABCD ini kita hubungkan garis ke titik cermin, kemudian kita perpanjang ke arah kanan sehingga didapat A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, titik-titik tersebut kita hubungkan menjadi garis sehingga terbentuk bidang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen sebagai transformasi dari bangun ABCD. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana menentukan hasil transformasi sebangun dari bangun datar yang digeser. Pertama, kita buat bangun datarnya ABCD. Nah, kemudian kita geserkan titik ABCD ini menuju ke arah kanan ke titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, kemudian kita hubungkan garisnya sehingga terbentuk A aksen, B aksen, C aksen, D aksen sebagai hasil transformasi dari A, B, C, D. Nah, sekarang yang keempat, bagaimana cara menentukan atau menggambar bangun datar dengan hasil transformasinya yang dilatasi atau pertama kita buat bangun datar ABCD. Nah, kemudian salah satu titik acuan misalkan di sini B ini tetap menjadi B aksen, kemudian ke arah D itu 3/2 dari arah D ke arah A aksen juga 3/2 ke arah A, kemudian dari A aksen ke C aksen ini merupakan 3/2 dari A ke D. Nah, dengan demikian kita dapat titik-titiknya A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, kita hubungkan menjadi garis sehingga terbentuklah
bangun A aksen, B aksen, C aksen, D aksen sebagai hasil pembesaran dari bangun A, B, C, D. Baik, kita tiba di bab subbab, maksud ibu subbab terakhir, yaitu menentukan ukuran unsur-unsur segitiga yang bersesuaian dari dua segitiga yang sebangun. Nah, kalian caranya ibu persingkat saja. Jadi misalkan ada dua buah segitiga yang sebangun. Pertama, buat dulu segitiga pertama, kemudian buat segitiga kedua yang memang sudah diperbesar. Nah, kemudian pada kedua segitiga itu bagi garis tingginya. Jadi akan ada 3 garis tinggi. Kemudian baru dari garis tinggi ini keduanya dibandingkan, perbandingan garis tingginya itu berapa. Nah, itu langkah untuk menentukannya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian coba perhatikan pada gambar di samping. Ibu punya segitiga ABC dengan segitiga DEF, di mana ukuran ABC ini lebih kecil daripada DEF. Nah, ini merupakan dua segitiga yang sebangun. Nah, kalian perhatikan bahwa garis CK dan garis FF adalah garis tinggi dari segitiga ABC dan DEF. Nah, kemudian ada garis AL dan garis DQ. Ini merupakan garis berat dari segitiga ABC dan DEF. Nah, kemudian untuk garis BM dan ER maksud ibu adalah garis tinggi untuk garis bagi untuk segitiga ABC dan DEF. Nah, berdasarkan konsep kesebangunan, maka kita peroleh bahwa sudut A ini kongruen atau sesuai dengan D, kemudian sudut B kongruen atau sesuai dengan E, kemudian sudut C kongruen atau sesuai dengan F. Nah, maka ini kita dapat perbandingan bahwa AB berbanding DE akan sama dengan BC berbanding EF, dan akan sama dengan CA berbanding DF. ABC ini sebangun dengan DEF, maka kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan bahwa sisi AB ini bersesuaian dengan sisi DE, dan garis CK itu yang membagi terhadap sisi AB, sedangkan garis EF yang membagi garis tinggi yang membagi pada sisi DE, pada segitiga DEF. Nah, maka dari hal tersebut kita bisa katakan bahwa garis CK dengan FP itu merupakan garis yang bersesuaian atau berkorespondensi. Nah, dengan hal yang sama kita juga bisa membuat kesimpulan yang sama untuk garis BM dan IR. Itu merupakan garis-garis yang berkorespondensi. Untuk garis AL dan DQ itu adalah garis yang bersesuaian atau berkorespondensi. Demikianlah pokok bahasan tentang kesebangunan. Jadi untuk kesebangunan ini selesai sampai di sini, dan untuk pelajaran matematika wajib kelas 12 ini akan ibu lanjutkan di video berikutnya, itu dengan pokok bahasan membahas tentang dimensi 3 yang di dalamnya ada jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bintang. Nah, pasti masih tanda tanya ya tentang bahasan itu, makanya jangan lewatkan ya video berikutnya. Baik, buat yang belum like silahkan like dulu, kalau ada yang mau komentar silahkan komentar di bawah, dan buat yang belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasinya. Demikian yang dapat ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga konten ini bermanfaat.